Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan batalnya amal atau terhapusnya amal saleh. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara amalan yang menyebabkan terhapusnya amal saleh adalah mendustakan takdir. Artinya tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sekaligus tidak percaya bahwa Allah telah menetapkan semua urusan di atas langit dan bumi terhadap semua makhluk. Dia tidak percaya dan dia tidak terima. Dan ini memunculkan kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita tahu dalam urusan takdir, selain daripada ahlus sunnah wal jamaah, muncullah kelompok-kelompok yang mengatakan bahawa takdir tidak diatur oleh Allah, tapi diatur oleh akal manusia. Bahkan ada yang mengatakan Allah baru mengetahui suatu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Nah, ini banyak mulai dari Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan amalan berikutnya yang menyebabkan hilangnya atau terhapusnya amal saleh kita, yaitu orang-orang yang meninggalkan salat asar. Orang-orang yang meninggalkan salat asar. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih, man taraka salat al-asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar, artinya dia tidak salat asar atau menunda-nunda sampai kehilangan waktu asar, faqad habita amaluhu, maka Allah hapuskan amal baiknya. Hadis yang sahih. Bahasa singkat Nabi ini adalah ancaman yang berbahaya. Meninggalkan salat asar menyebabkan terhapusnya amal. Para ulama berbeda pendapat menanggapi maksud hadis ini. Ada yang mengatakan
orang-orang yang meninggalkan salat asar, dia telah menghapus semua amalnya. Jadi semua amal solehnya dihapus dengan tidak salat asar. Semenjak dia balik, kalau dia melakukan kebaikan, seandainya dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka seluruh zakatnya, puasa Ramadannya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, bahkan senyuman yang seharusnya berpahala dihapus oleh Allah seandainya dia mati tidak bertaubat dan meninggalkan salat asar dengan sengaja. Ini pandangan pertama. Tapi ada juga yang mengatakan yang dihapus atau dibatalkan Allah adalah pahala salatnya, artinya seluruh pahala salatnya. Jadi dengan meninggalkan salah satu salat, iaitu terutama salat asar, seluruh pahala salatnya dihapus oleh Allah. Kemudian pandangan ketiga mengatakan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal saleh di hari itu, mulai dari terbitnya matahari sampai muncul kembali semua amal saleh. Begitu dia tidak melakukan salat asar, mohon maaf, kalau dalam Islam mulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari, jadi mulai dari masuk waktu maghrib hari itu sampai masuk maghrib berikutnya, kalau dia berbuat baik apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan meninggalkan salat asar, maka dihapuslah semua pahala itu. Dan dari semua pandangan, walaupun kita tidak tahu maksud Nabi yang sebenarnya, karena Nabi menjelaskannya secara umum, tapi yang intinya tidak ada satu pun ulama yang menafikan atau mengatakan bahawa hadis itu dhaif, lalu kemudian tidak terhapusnya amal dengan alasan, tidak ada. Semua mengatakan terhapus amal, cuma berbeza-beza maksud dihapus amal, apakah semua ataukah amalan di hari itu ataukah amalan semua salat. Wallahu alam, yang pasti dihapusnya amal. Makanya yang bisa membatalkan amal adalah meninggalkan salat asar. Kenapa ancaman terhadap yang meninggalkan salat asar begitu berat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menekankan salat di antara salat 5 waktu. Salah satu salat yang paling wajib untuk berhati-hati agar tidak tertinggal adalah salat asar. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dengan kalimat dalam surat Al-Baqarah 238, kata Allah, hafizu ala salawat, jagalah semua salat. Allah memakai kalimat hafizu, jagalah. Jadi maksudnya jangan engkau lalai dari semua salat. Jadi di awal ini Allah ingin mengatakan jangan sampai engkau meninggalkan semua salat, karena ada satu kebiasaan umat Muhammad di akhir zaman menjelang kiamat, yaitu meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Maryam tentang kelompok yang meninggalkan salat. Allah katakan nanti mereka akan beramai-ramai meninggalkan salat berjamaah. Dan sekarang lihatlah umat Muhammad hari ini, sebelum Piala Dunia pun sudah meninggalkan salat. Jadi tidak perlu kita katakan gara-gara Piala Dunia meninggalkan salat, tidak. Sebelum Piala Dunia pun berkelompok-kelompok meninggalkan salat, terutama mereka yang berdiam di kedai-kedai kopi. Dan ini berulang-ulang kita sebutkan di mana-mana. Berhati-hatilah berbisnis yang menyebabkan dosa jariah,
Karena setiap orang yang tidak salat di dalam tempat yang kita buat, lalu kita pelihara mereka, kita matikan lampu, kita tutup tirai, tapi orang di dalamnya tidak salat maghrib, tidak salat isya, bahkan kita menyediakan kopi, teh dan kuih ketika salat asar datang, kita tidak usir mereka, berhati-hatilah. Mereka berdosa, dan semua dosa mereka yang jumlahnya bisa puluhan sampai ratusan orang, Allah akan kirimkan kepada pemilik kedai kopi tersebut. Di masa hidup digandakan dosanya, di masa mati dialirkan siksanya. Kita sudah mati, sudah berkalang tanah, kemudian tersiksa setiap waktu. Kenapa? Bisnis kita masih jalan. Orang-orang meninggalkan solat di tempat kedai yang kita buat. Maka orang hari ini kadang-kadang tidak pikir panjang, buat bisnis tidak mikir efeknya mengerikan, kecuali sanggup tegas ketika waktu solat, keluar, suruh keluar. Kalau tidak sanggup, jangan buat. Karena siksa Allah itu alim, siksa Allah itu pedih, kata Allah. Jadi Allah menyebut pedih itu memang bentuknya betul-betul tersiksa. Maka jemaah melakukan Allah. Jadi pertama sekali Allah katakan hafidhu ala salawat, jagalah semua salat. Lalu Allah tegaskan di antara semua salat, was-salatil wusta, yang paling utama engkau jaga adalah salatul wusta. Salat wusta dalam pandangan paling banyak dan menjadi pandangan jumhur ulama, yang dimaksud adalah salat asar. Bahkan ada riwayat Nabi mengatakan, berhati-hatilah kalian meninggalkan salat wusta, yakni salat al-asr, yang dimaksudlah salat asar. Orang yang meninggalkan salat asar ini, kata Nabi SAW, allazi tafutuhu salatul asr, orang-orang yang meninggalkan salat asar, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Jadi Nabi mengibaratkan orang-orang yang meninggalkan salat asar, dia seperti kehilangan keluarga dan harta. Kita ini di dalam dada kita yang paling kuat bersemayam adalah keluarga dan harta. Dua perkara ini ketika hilang, maka hidup kita seakan-akan sia-sia. Di saat orang memendam cinta kepada anak-anaknya, lalu Allah ambil satu orang saja di antara anaknya yang membuat dia betah tinggal di dunia, tiba-tiba diambil Allah, itu pun sudah cukup untuk membuat dia merasa kehilangan setengah daripada dunia. Apalagi kalau diambil Allah semuanya, Allah tenggelamkan semuanya. Ya, kita menunggu di bandara kedatangan istri dan anak, ternyata pesawat itu tidak pernah sampai, semua meninggal. Bagaimana perasaan seseorang ketika keluarganya hilang semuanya? Setelah dia bersama mereka bertahun-tahun lamanya, dia berharap banyak, semoga anaknya menjadi ini, menjadi itu. Dia berharap anaknya akan saleh, macam-macam kehilangan, sungguh menyedihkan. Ditambah lagi kehilangan harta, keluarga hilang, harta musnah, terbakar rumah, istri terbakar, anak terbakar. Maka apa yang terjadi? Kita mungkin tidak akan pulih dari perasaan kehilangan, mungkin bisa berbulan-bulan, bahkan kalau orang kurang iman bisa gila. Begitulah kata Nabi orang-orang yang meninggalkan salat asar. Kalau dia faham, begitulah dia kehilangan semua amalnya ketika dia meninggalkan salat asar. Maka sungguh merugi orang-orang yang hari ini, Masya Allah, begitu saja dia tinggalkan salat asar. Jadi pertama sekali yang menyebabkan ancaman ini begitu berat, karena Allah sendiri yang merekomendasi jaga salat asar, kata Allah. Yang kedua,
Alasan kenapa salat asar menjadi penentu hilangnya amal, karena salat asar ini adalah bukti daripada iman. Ciri-ciri orang munafik salah satunya adalah dia akan mempermainkan salat asar. Ciri-ciri kemunafikan dalam ibadah salah satunya adalah ketika orang memainkan atau mempermainkan, meremehkan salat asar. Jadi ini bukti iman kita adalah ketika kita tidak menjadi munafik dalam urusan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tilka salatul munafiq. Tahukah kalian salat munafik? Rasulullah ingin memberitahu, lihatlah salatnya seorang munafik. Bagaimana salatnya munafik? Yajlisu yarqub asyam. Ketika asar datang, dia duduk saja. Apa yang dia tunggu? Yarqubu asyam. Dia menunggu terbenamnya matahari. Jadi itu enggak berangkat-berangkat. Kadang-kadang ada yang disibukkan dengan menonton bola, dimulai dari jam 4 atau setengah 4. Takut kalau salat asar tertinggal 2 tendangan, yang tingkap bunga. Tidak berani bangun, dia tunggu sampai selesai. Ada yang memang malas, dia baca Quran, dia tidur sebelum asar. Dia sadar tapi dia tidak segera salat asar. Ada yang disibukkan dengan pekerjaannya, langganan banyak, lalu dia tidak berani meninggalkan kedainya, takut kehilangan langganan. Begitu matahari mulai terbenam, kalau sekarang mungkin ibaratnya kalau 6.15 maghrib, jam 6, lalu apa yang dia lakukan? Hatta iza kanat baina qarnai asyaitan. Begitu matahari telah berada di antara 2 tanduk syaitan. Rasulullah mengibaratkan matahari telah berada di antara 2 tanduk syaitan. Maksudnya itu waktu terbenamnya matahari, dan di situ waktu syaitan mempersiapkan diri untuk masuk kantor. Karena syaitan itu jam kerja utamanya itu menjelang maghrib sudah mulai siap-siap. Makanya begitu datangnya maghrib, anak-anak dilarang untuk berada di luar rumah, kecuali untuk kebaikan. Kata Nabi, tutuplah pintu, tutuplah jendela, tutuplah makanan, tutuplah wadah minuman, dan jangan biarkan anak-anak berada di luar. Kenapa? Syaitan mulai bekerja. Jadi itu di antara 2 tanduk syaitan, matahari sudah mulai masuk jam yang mereka harus fingerprint. Syaitan ini kan punya kerajaan yang dia harus lapor diri, dia harus lapor. Mereka juga ada yang PNS, dan tidak semua PNS syaitan. Mereka juga begitu kerja, dan mereka dapat makan, diberikan makan dari kerajaan. Cuma saya tidak tahu pemilunya apakah sama-sama 2024 atau tidak, Allah a'lam. Itu yang saya tidak tahu. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika matahari sudah mulai tenggelam di antara 2 tanduk syaitan, kata Rasulullah, qama, lalu dia bangun tiba-tiba, fanaqaraha arba'an, dan langsung dia melakukan salat dengan cara naqar. Naqar itu patuk ayam, ini ayam, mulut ayam itu namanya minqar, alat untuk mematuk itu minqar. Jadi dia salat seperti ayam mematuk makanan, karena sudah hampir habis waktu. Begitu dia lihat, oh maka pohnam lagu, yang bukan rumahnya di kedai, dia balap Hondanya, dia balap motornya menuju ke rumah, tercampak motor di depan rumah, karena enggak sempat lagi pun dia dirikan, lalu wudu asal-asalan, lalu dia dirikan 4 rakaat dengan model ayam mematuk makanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazkurullah fiha illa qalila. Dia tidak ingat Allah di dalam salat itu kecuali hanya sedikit saja. Jadi hanya takbiratul ihram, lalu dia salam, selesai. Begitu terus-terusan. Makanya orang meninggalkan salat asar itu termasuk bahagian kemunafikan. Maka bukti
bahawa kita benar-benar beriman dan takut pada Allah adalah menegakkan solat asar di dalam waktunya atau di awal waktunya. Ini alasan kedua, jangan jadi munafik. Allah benci sekali kepada kaum munafik, mengaku Islam tapi meruntuhkan Islam. Dan orang munafik ditempatkan Allah di dalam neraka itu di bawah orang kafir, lebih dalam daripada orang kafir. Jadi menjadi bahan bakarnya api neraka. Innal munafiqin kanu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di tempat paling bawah dari api neraka, bersamaan dengan bebatuan yang menjadi bahan bakar. Kenapa batu yang dipilih jadi bahan bakar? Kenapa tidak kayu atau kayu bakar? Karena yang paling menahan panas dan bisa mengeluarkan panas dalam waktu yang lama yaitu batu. Munafik ditempatkan bersama batu, jadi kompornya, jadi bahan bakarnya. Bencinya Allah kepada munafik, dan salah satu kemunafikan meninggalkan salat asar. Makanya ancaman ini berbahaya. Dan yang terakhir, kenapa salat asar itu menjadi sebuah peringatan yang keras dari Allah untuk dilaksanakan? Karena salat asar ujiannya besar. Disebut salatul asri, al-asru, asrun itu artinya yang diperas, memeras ya. Makanya jus dalam bahasa Arab itu asir. Bapak yang sudah pergi umrah lihat toko-toko jus tertulis asir, jamaknya asair. Asar itu artinya diperas. Disebut waktu asar, waktu yang sudah diperas. Apanya yang diperas? Tenaganya. Dari pagi kerja, duhur masih tersisa, baterai masih 40%. Begitu asar tu baterai sudah tinggal 70%, sudah habis 70%, tersisa cuma 20% lagi, 10% lagi, orang sudah lelah. Ketika kelelahan itulah Allah uji kita, tegakkan salat asar di balik kelelahanmu. Maka orang-orang yang kemudian melakukan salat asar berhenti sebentar dari kantornya menuju ke masjid, habis salat dia kembali mendapatkan tenaganya. Jadi seperti dicas kembali tenaganya. Keluar dari salat asar ada rasa lega, rasa kekuatan pada otot-ototnya. Itu kebaikan dari Allah. Tapi orang-orang yang meninggalkan salat asar, bertambah-tambah kesulitan hidupnya, bertambah-tambah lemah badannya. Makanya ketika dalam keadaan lelah kita diuji, orang yang meninggalkannya dia telah kalah dalam ujian menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah meninggalkan salat, terutama salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi janji indah dengan mengatakan tentang janji-janji mereka yang menegakkan salat asar. Kata Rasulullah, la yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syam wa qabla ghurubiha. Kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk neraka, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Siapa mereka? Yaitu mereka yang melakukan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi sepakat para ulama yang dimaksud Nabi adalah mereka yang menegakkan salat subuh dan salat asar. Salat subuh sebelum terbit matahari, salat asar sebelum terbenam matahari. Orang yang menegakkan dua salat ini, maka dijamin tidak akan tersentuh oleh api neraka, kecuali dia menyengajakan melakukan dosa besar yang lain. Dan janji Nabi yang terakhir dalam dua urusan salat ini, kata Rasulullah, man shalla salatal bardain, barang siapa yang menegakkan dua salat yang dingin, dua salat yang dingin, yaitu yang dimaksud subuh dan asar. Subuh dingin, asar dingin. Asar dingin dari teriknya matahari siang, subuh memang sangat dingin. Orang yang menegakkan dua salat dingin ini, kata Rasulullah, dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tegakkanlah salat dan jaga-jagalah salat asar. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.